Oiton. Selamat datang di channel gua dan selamat datang di Sabung Anime. Jadi di segmen Sabung Anime ini, gue bakal aduin karakter anime, baik dari satu anime maupun dari anime yang berbeda. Nah, untuk Sabung Anime episode pertama, gue bakal aduin dua karakter dari anime Naruto. Ya, mereka ini digadang-gadang sebagai ninja tercepat di generasi mereka. Tapi sebelum lanjut, gue perjelas dulu, dimana di sini kalian nggak akan melihat duel-duel yang dianimasikan kayak channel-channel lain, tapi cuma sebatas pembahasan dan komparasi aja. Nah, kalau kalian pengen lihat fight animation gitu, silahkan kalian ke channel Dead Battle. Oke, lanjut. Komparasi-komparasi yang akan kita bahas di video ini itu meliputi beberapa aspek, yaitu kekuatan, kecepatan, durabilitas, daya hancur, ability, lalu ada pengalaman dan IQ. Nah, karena pada episode ini kita membandingkan dari anime yang sama, maka mungkin nanti kita akan ada komparasi di aspek-aspek yang spesifik di anime ini. Kayak misal cakra dan juga jutsu-jutsu yang mereka kuasai. Nah, mari kita mulai ke pembahasannya. Tobirama dan Minato merupakan dua shinobi yang dikenal karena kecepatannya. Lebih tepatnya teleport, dan mereka juga sama-sama seorang Hokage. Kekuatan mereka pun memiliki tipe yang sama. Jadi mereka seperti assassin gitulah, yang main kelincahan, lalu menghabisi musuh dengan satu serangan fatal. Mereka juga sama-sama bisa mengubah tipe cakranya menjadi tipe sensorik. Lalu juga, keduanya merupakan sama-sama shinobi yang sangat jenius. Nah, di sini kita akan langsung mulai dengan kekuatan. Kekuatan yang gue maksud di sini adalah kekuatan fisiknya. Jadi pure kekuatan fisik aja tanpa ada kekuatan jutsu-jutsu support. Sebenarnya cukup susah untuk menentukan siapa yang lebih kuat dalam hal ini, karena keduanya bisa dibilang tidak mempunyai banyak screen time. Tapi melihat dari bukti-bukti yang ada, keduanya terbilang sangat kuat. Minato sendiri terbukti bisa menguasai Sage mode, yang mana jika seseorang tidak cukup kuat mencoba mempelajarinya, maka dia akan menjadi patung katak. Nah, di sisi lain, Tobirama juga merupakan keturunan dari klan Senju, yang mana kita tahu sendiri merupakan keturunan langsung dari Ashura Otsutsuki. Mereka para Senju memiliki kekuatan fisik dan cadangan cakra yang hebat, seperti Hashirama dan Tsunade contohnya. Jadi, untuk aspek ini, gue rasa mereka seimbang. Lalu ada aspek kecepatan. Ya, aspek ini merupakan aspek yang paling sering diperdapatkan antara kedua karakter ini. Di sini, gue akan bagi aspek ini ke beberapa jenis, yaitu kecepatan bergerak dan kecepatan reaksi. Dikarenakan percuma jika memiliki kecepatan bergerak yang tinggi, namun tidak memiliki kecepatan reaksi yang cukup. Pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, saat para Hokage dibangkitkan dan mereka datang ke medan perang, di situ terlihat Minato sampai lebih dulu dibanding Hokage-Hokage lain, termasuk Tobirama. Bahkan Tobirama sendiri nge-mention kalau Sunshin no Jutsu Minato lebih cepat dari dirinya. Tapi menurut gua pribadi, Minato sampai ke situ lebih cepat dikarenakan dia pakai Hiraishin-nya, yang mana Minato masih punya segel Hiraishin pada tubuh Killer Bee. Sedangkan Tobirama ke situ tanpa Hiraishin, jadi cuma pakai kecepatan fisiknya saja. Dikarenakan hal tersebut, gue jadi kurang yakin kalau Minato itu lebih cepat. Tapi setelah gue rewatch di mana Minato versus Shinobi Wagakure, dia juga ternyata memiliki teknik bernama Rasen Senko, yang mana itu sebuah Sunshin yang sangat cepat, bahkan tanpa Hiraishin-nya. Sedangkan Tobirama sendiri, gue nggak menemukan bukti kecepatan bergeraknya tanpa Hiraishin. Walaupun gue yakin Sunshin-nya tetap sangat cepat, tapi dikarenakan minimnya bukti, so Minato unggul di kecepatan bergerak. Lanjut ke reaction speed atau kecepatan reaksi, di mana keduanya gue lihat sama-sama punya kecepatan reaksi yang sangat-sangat tinggi. Minato waktu melawan Obito terlihat mampu bereaksi tepat setelah Obito menyentuhnya, dan itu sangat-sangat cepat. Juga saat melawan Raikage, dia juga mampu bereaksi terhadap Sunshin no Jutsu Raikage yang diperkuat dengan elemen petir, dan bahkan Minato tidak terlihat panik sedikitpun, juga bisa sambil melempar kunainya. Tapi Tobirama waktu Perang Dunia Shinobi keempat, di situ ada momen di mana Obito menempelkan Gudodama ke tubuh Minato. Namun entah kenapa, Minato bukannya memindahkan Gudodama itu dengan Hiraishin, dia malah diam saja. Dan pada momen itu juga, dengan dingin, Tobirama mengembalikan Gudodama itu ke Obito dengan cepat. Gue nggak tahu apakah ini karena Tobirama melawan Uchiha, tapi intinya di situ Tobirama terlihat bereaksi lebih cepat dari Minato.
Oh iya, karena kedua karakter di sini sama-sama pengguna jutsu Hiraishin, maka akan lebih baik kita bandingkan kecepatan keduanya dalam penggunaan Hiraishin. Langsung saja, menurut gua kecepatan mereka dalam menggunakan Hiraishin itu sama saja atau seimbang. Karena pada dasarnya, teknik Hiraishin itu sebuah jutsu teleport yang pastinya akan meng-cut waktu perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi gua rasa sama aja sih. Buktinya sendiri, waktu perang dunia shinobi keempat, saat melawan Jubito bersama Naruto dan Sasuke, mereka bisa combo Hiraishin bareng dan terlihat tidak ada perbedaan waktu saat mereka teleport. Nah, untuk kalian yang merasa tidak setuju karena Tobirama mengatakan Minato lebih cepat, di sini gue tekankan lagi, Tobirama berkata di situ Minato lebih cepat dari Tobirama tentang Sunshi no Jutsunya, bukan Hiraishin no Jutsu. Nah, untuk argumen di mana Minato menyempurnakan teknik Tobirama ini, gue rasa Minato menyempurnakan pada bagian penggunaannya, di mana Minato menciptakan teknik-teknik baru berbasis dengan teknik Hiraishin ini, seperti Hiraishin no Jutsu level 1, level 2, dan level 3. Minato bahkan juga bisa menciptakan gerbang Hiraishin menjadi seperti lubang cacing yang dapat memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa dirinya ikut berpindah. Jadi ini menurut gua bukan tentang kecepatannya, tapi tentang level penggunaan dan variasi jutsunya. Jadi di aspek kecepatan ini Minato sedikit lebih unggul dari Tobirama. Pertama kita akan bahas dari Minato. Untuk durability-nya sendiri, gue cukup sulit untuk menemukan bukti-buktinya. Soalnya di anime, di setiap battle-nya Minato hampir tak tersentuh, jadinya fitless lah. Nah, untuk Tobirama juga sama-sama fitless. Dia hampir nggak pernah tersentuh di setiap battle-nya, kecuali mungkin saat dia mati lawan Kin dan Kinkaku. Tapi itu pun nggak ditunjukin gimana battle-nya di anime. Jadi untuk poin durability mereka seimbang. Lalu, yang diperlihatkan di anime dan manga, serangan terkuat Minato yang punya daya hancur terbesar adalah Rasengan. Yang mana Rasengan ini mungkin daya hancurnya ada di tingkat bangunan saja. Dan jika kita menginkludkan Kuchiyose, maka Minato mempunyai Kuchiyose katak dari Gunung Myoboku, yang mungkin daya hancurnya ada di city level. Nah, untuk Tobirama, serangan dengan daya hancur terkuatnya yaitu elemen air dan spam atas peledak. Dengan fakta bahwa Tobirama adalah salah satu pengguna elemen air terbaik, maka kita bisa melihat feats dari pengguna elemen-elemen air lain yang ada di Naruto, seperti Kisame yang mampu mengoverpower seorang Jinchuriki ekor 8, dan serangan elemen air Mei yang mampu mengoverpower serangan Katon dari Madara, yang bahkan tidak bisa ditahan oleh gabungan aliansi shinobi. Maka dengan dua jurus itu, daya hancur Tobirama berada di sekitaran level country. Jadi untuk poin daya hancur Tobirama unggul. Keduanya sama-sama memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Minato sendiri bahkan dianggap oleh Jiraiya sebagai anak dalam ramalan petapa katak. Saat Minato di akademi, dia meraih rekor nilai terbaik di akademi, bahkan lebih tinggi dari Itachi. Minato juga terlihat mampu mengatasi masalah-masalah sulit saat bertarung dengan cepat. Contohnya saat melawan Obito, ia mampu menemukan rahasia teknik Kamui dalam beberapa menit saja. Dan banyaklah bukti dari kecerdasan Minato ini. Selain cerdas dalam pertarungan, dia juga mampu menciptakan sebuah jurus dengan mengamati serangan seekor biju. Ya, jurus tersebut adalah Rasengan. Walaupun Minato di akademi memiliki nilai tertinggi, tapi ingatlah siapa yang membuat akademi itu sendiri. Tobirama lah orangnya. Tobirama membuat banyak sistem pemerintahan di Konoha yang bahkan ditiru oleh desa-desa lain, seperti Akademi Ninja, Anbu, tingkatan shinobi kayak Genin, Chunin, dan Jonin, dan masih banyak lagi lah. Selain itu, Tobirama juga mampu menciptakan banyak jutsu, bahkan ribuan, dan banyak dari jutsunya yang menjadi jutsu andalan generasi-generasi selanjutnya, seperti Kage Bunshin yang menjadi jutsu andalan Naruto, Edo Tensei yang dipelajari oleh Orochimaru, dan Hiraishin yang bahkan diandalkan oleh Minato. Jutsu-jutsu tadi merupakan jutsu tingkat S, dan bahkan Edo Tensei menjadi jutsu terlarang. Gue juga gak habis pikir sih, gimana cara Tobirama bikin jutsu yang melibatkan jiwa seperti itu. Lalu pada perang dunia shinobi keempat, Tobirama terlihat mengungguli kecerdasan Minato saat melawan Jubito. Di momen Jubito melemparkan Gudedama ke Minato, Minato malah terlihat panik, sedangkan Tobirama dengan inisiatifnya mengembalikan Gudedama itu ke Obito. Lalu di saat Naruto mengetahui kelemahan Jubito, yaitu Senjutsu, dan Naruto pun hendak menyerang Jubito dengan Sage Rasengan, Tobirama pun terlihat tahu kelemahan Jubito juga, dan dia juga tahu apa yang akan dilakukan oleh Naruto. Jadi gue kasih poin kecerdasan ini ke Tobirama.
cakra kontrol, dan kapasitas cakra. Ini singkat aja, cakra kontrol mereka seimbang. Karena seperti yang udah gue mention di awal, kalau keduanya bahkan bisa mengganti tipe cakra mereka ke tipe sensorik, dan mereka berdua juga sangat ahli dalam penggunaan ninjutsu dan segel tangan. Nah, untuk kapasitas cakra, dengan darah klan Senjunya, maka Tobirama jelas mengungguli Minato. Di anime, dia dimention sebagai dewa shinobi seperti Hashirama. Dia juga pernah flexing cakra di depan Sasuke, Orochimaru, dan gengnya, serta para Hokage, yang bikin mereka semua ketar-ketir. Untungnya di situ ada Hashirama yang nahan Tobirama. Sedangkan Minato sendiri tidak termasuk dalam klan besar apapun, dan baik di anime dan manga, tidak pernah ada statement yang menjelaskan seberapa besar cakra Minato ini. Tapi menurut gue, Minato juga punya cakra yang nggak kecil, dan dia bisa meningkatkan cakranya dengan Sage Mode. Tapi melihat perkataannya sendiri yang bilang bahwa dia nggak jago dalam Sage Mode, maka jelas Tobirama lebih unggul di aspek ini. Di aspek ini, gue bakal bisa menjadi 3 kategori kemampuan dasar seorang shinobi, yaitu taijutsu, genjutsu, dan ninjutsu. Oke, langsung aja masuk ke taijutsu. Keduanya sama-sama bukan petarung tipe taijutsu, dan di anime sendiri mereka hampir tak pernah terlihat beradu taijutsu dengan musuhnya. Tapi setelah gue research lagi, di aspek taijutsu ini, gue mendapati bahwa Tobirama sedikit lebih unggul dari Minato. Kenapa begitu? Alasannya karena Tobirama hidup di era peperangan sebelum ada sistem desa, yang mana dia dituntut untuk mempelajari semua teknik shinobi yang ada. Dan sebelum dia menciptakan Hiraishin, kemungkinan besar ada momen dimana pasti dia beradu taijutsu dengan musuhnya. Genjutsu. Di aspek ini, sudah jelas Tobirama unggul, dikarenakan Minato sendiri tidak memiliki teknik genjutsu apapun. Lah kan bang, Minato bisa pakai Fukasaku dan Shima kayak Jiraiya. Ya itu mungkin aja, tapi kan Minato sendiri tidak pernah menunjukkan kemampuan itu. Jadi ya, gue nggak hitung. Nah, sedangkan Tobirama punya satu genjutsu, yaitu Kokuangyo no Jutsu, yaitu sebuah teknik genjutsu yang menjebak musuh dalam kegelapan total, sehingga musuh tidak bisa melihat apapun. So, Tobirama clear. Aspek ninjutsu. Keduanya merupakan shinobi yang sangat ahli menggunakan segel tangan, di mana Minato bahkan bisa handsign dengan satu tangan saja, dan Tobirama bisa menyingkat gerakan handsign-nya. Jadi, udah nggak perlu diragukan lagi kemampuan mereka berdua. Tapi, jika gue harus memilih, maka Tobirama sedikit lebih unggul dari Minato, dikarenakan ninjutsu Tobirama lebih beragam. Tobirama sendiri sudah menciptakan ribuan jutsu dan pastinya menguasainya. Sedangkan Minato mungkin cuma Rasengan dan Hiraishin yang ia andalkan. Nah, kan Minato juga punya teknik penyegelan milik klan Uzumaki, bang. Ya bener sih, tapi dari mana Minato belajar teknik itu? Kan pas Minato waktu kecil, Uzumaki sudah dibantai, dan yang tersisa di Konoha cuma Kushina. Kushina pun waktu itu masih kecil dan tidak mungkin dia menguasai semua teknik penyegelan klan Uzumaki. Kemungkinan terbesarnya paling Minato belajar dari gulungan Tobirama juga. Dan Tobirama sendiri kemungkinan besar juga sering berinteraksi dengan klan Uzumaki, dikarenakan kakak iparnya yang seorang klan Uzumaki. Pasti dia belajar teknik-teknik segel dan cara counternya. Kesimpulannya, Tobirama unggul di aspek kecerdasan, pengalaman, taijutsu, genjutsu, ninjutsu, cakra, dan daya hancur. Sedangkan Minato hanya unggul di kecepatan saja. Sebenarnya kalau mereka battle, mereka punya winning condition masing-masing. Tapi kalau disuruh pilih, gue lebih menjagokan Tobirama. Ya, sekian dari gue. Jika kalian pengen request karakter-karakter lain, silahkan tulis di kolom komentar.